Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, rekan-rekan guru semua, Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Saya Rudi Haryanto, guru SDN Torbang 3, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Saat ini, saya ingin menyampaikan video refleksi saya dari pelajaran 4 tentang empati dan perencanaan materi pembelajaran program seri Semangat Guru 2, kompetensi non-teknis pendukung implementasi kurikulum merdeka. Dalam video ini, saya akan menjawab 3 pertanyaan yang ada dalam latihan mandiri program seri Semangat Guru 2 tentang empati dan perencanaan materi pembelajaran. Pertanyaan yang pertama, apa hal baru yang Anda pelajari tentang empati dan perencanaan materi pembelajaran? Sebelum menjawab pertanyaan pertama, perlu kita pahami terlebih dahulu tentang empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan, pikiran, dan kemauan orang lain. Jenis-jenis empati menurut perkembangannya. Yang pertama, empati global. Empati global ini biasanya terjadi pada bayi usia 0 sampai 1 tahun. Pada fase ini, empati terjadi melalui proses alamiah. Yang kedua, empati egosentris. Empati egosentris ini biasanya terjadi pada bayi usia di bawah 5 tahun. Pada fase ini, anak mulai bisa membedakan bahwa kesedihan itu bukan miliknya. Kesusahan yang sedang menimpa orang lain bukan kesusahannya sendiri. Yang ketiga, empati kognitif. Empati kognitif ini biasanya terjadi pada anak usia 6 sampai 10 tahun. Pada fase ini, anak mulai memandang dari perspektif orang lain, khususnya orang yang sudah dikenal. Yang keempat, yaitu empati abstrak. Biasanya terjadi pada anak usia lebih dari 10 tahun. Pada fase ini, empati tidak hanya ditujukan pada orang yang dikenal atau sering ditemui, tapi juga ditujukan pada orang yang baru dikenal. Selain itu, ada juga faktor-faktor yang bisa mempengaruhi keluar tidaknya empati. Yang pertama, faktor kognitif, meliputi pemahaman tentang nuansa emosi seperti marah, sedih, dan bahagia. Yang kedua yaitu faktor afektif. Faktor afektif ini memahami apa yang dirasakan oleh orang yang mengalami kejadian tertentu. Cara mengasah empati. Yang pertama, melalui kontak mata. Yang kedua, respon yang sesuai. Yang ketiga, menghindari gangguan. Yang keempat, mengajukan pertanyaan. Yang kelima, parafrase. Yang keenam, tidak memotong pembicaraan. Dan yang terakhir, yaitu transisi peran. Pertanyaan yang kedua tentang empati dan perencanaan materi pembelajaran dari program seri Semangat Guru 2 adalah bagaimana lembar aksi 1 membantu Anda melatih empati dan perencanaan materi pembelajaran. Lembar aksi 1 ini sangat membantu saya dalam melatih empati dan perencanaan materi pembelajaran, khususnya tentang yang pertama, mengerti perasaan, pikiran, dan keinginan orang lain, termasuk siswa. Yang kedua, menerima keadaan orang lain. Yang ketiga, memandang suatu keadaan dari sudut pandang orang lain. Dan yang keempat yaitu mengantisipasi sehingga dapat memiliki atau menentukan sikap sesuai keadaan. Lembar aksi 1 ini sangat membantu saya dalam melatih empati dan perencanaan materi pembelajaran, khususnya tentang yang pertama, mengerti perasaan, pikiran, dan keinginan orang lain, termasuk siswa. Yang kedua, menerima keadaan orang lain. Yang ketiga, memandang suatu keadaan dari sudut pandang orang lain. Dan yang keempat yaitu mengantisipasi sehingga dapat memiliki pertanyaan yang ketiga yaitu apa tips Anda untuk para pengajar meningkatkan empati dan perencanaan materi pembelajaran? Tips untuk para pengajar dalam meningkatkan empati dan perencanaan materi pembelajaran. Yang pertama, menjadi pendengar yang baik. Yang kedua, menerima dan sudut pandang orang lain. Yang ketiga,
melatih emosi, dan memperkuat relasi dengan guru lain. Yang keempat, mengenali kebutuhan siswa dalam belajar. Dan yang terakhir yaitu menggali aspek kognitif, afektif, dan behavior siswa saat mengenali situasi. Demikian video refleksi saya. Bapak, Ibu guru hebat, mari bersama meningkatkan kompetensi dengan mengikuti BIMTEK Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru 2. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.